Betul, dalam sejarah perubahan politik selalu ada disebut efek domino atau efek rumah kartu atau contagious effect itu. Bahwa kesulitan di satu wilayah itu selalu berbekas pada ingatan publik di wilayah yang dekat. Sehingga sebetulnya walaupun Indonesia mengatakan ya kami lebih bagus dari Sri Lanka, iya, tapi kondisi-kondisi yang lain itu memang mirip dengan Sri Lanka. Raja Paksa itu kan stabil betul politiknya karena dukungan mayoritas, dia bahkan lebih mayoritas dari Jokowi. Toh di ujungnya seluruh rakyat itu akhirnya minta dia turun, dan bukan cuma dia yang minta turun, orang yang harusnya menggantikannya pun harus diminta untuk turun. Jadi satu paket politik itu ganti seluruh rezim. Itu sebetulnya yang saya membayangkan ini menteri-menteri apa nggak merasa bakal di Sri Lanka kan? Demikian juga Pak Jokowi mungkin sangat mungkin itu berlangsung, dan sangat mungkin Raja Paksa ketemu dengan Pak Jokowi di Singapura misalnya kan. Jadi hal-hal semacam ini tetap kita mesti bayangkan hal yang paling buruk karena ada bara sosial yang betul-betul ditahan-tahan dalam masyarakat kita itu. Bayangkan misalnya seluruh kebijakan yang dijanjikan Jokowi itu berantakan. Apa yang disebut sebagai proyek harapan itu nggak ada, indeks demokrasi memburuk. Nanti ada disebut bahwa iya saya baca ya tapi Pak Jokowi dalam periode Pak Jokowi orang miskin berkurang gitu. Oh iya pasti orang miskin berkurang, tetapi disparitasnya tinggi, itu intinya kan. Apalagi dianggap bahwa Pak Jokowi berhasil menurunkan orang miskin. Itu mesti dibikin perbandingan dengan presiden sebelumnya. SBY mengurangi orang miskin 20%, Jokowi mengurangi orang miskin 2%. Itu bagaimana logiknya itu? Jadi tetap kemiskinan itu ada tuh, dan bukan sekedar di dalam perbandingan, tapi secara real disparitas itu yang lebih penting untuk dihitung, bukan sekedar jumlah orang miskin. Jumlah orang miskin banyak juga orang miskin yang akhirnya dipelihara oleh keluarganya atau oleh extended family-nya. Tetapi disparitas naik terus. Jadi ini yang sebetulnya paralel dengan apa yang terjadi di Sri Lanka tuh. Bahwa kenaikan harga-harga, hutang yang akhirnya nggak bisa dibayar, itu penyebab utamanya. Tetapi bagi rakyat Sri Lanka yang dilihat adalah kebusukan politik, dan kebusukan politik itu sama dengan yang di kita. Soal minyak goreng itu kebusukan politik, soal macam-macam yang kita sering bahas bahwa kita punya kelebihan uang tapi nggak mau dibagi pada rakyat, padahal itu hasil dari bumi Indonesia, dari bumi kita yang diekspor, tapi itu nggak kembali ke kita kan, ke rakyat. Jadi paralel memang keadaan di Sri Lanka dan keadaan di Sri Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi, Pak Solihin, terima kasih sudah datang lagi ke studio mini kita. Sama-sama, Kang. Sama-sama. Kita akan berdiskusi persoalan-persoalan yang sedang hangat di negeri ini untuk menjadikan pelajaran untuk sahabat SCTSN semua, untuk menjadi wawasan kita bersama agar kita bisa mengerti, paham sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di negeri ini, biar nggak dibodohi, di framing oleh kabar-kabar hoax atau kabar-kabar dari buzzer gitu Pak. Ini tentang Sri Lanka, kan luar biasa apa yang sedang terjadi di sana. Ini cukup membuat ketar-ketir negara-negara yang posisinya kurang lebih sama lah gitu ya dengan Sri Lanka. Dan beberapa pihak mengatakan Indonesia ini jauh berbeda dengan Sri Lanka, tapi sebagian lagi mengatakan jangan terlalu kepedean katanya, ini bisa jadi Indonesia jadi Sri Lanka berikutnya. Tapi saya ingin buka diskusi kali ini dengan pertanyaan yang cukup menggelitik dulu Pak. Kira-kira apa sih ya bedanya apa persamaan antara Sri Lanka dan Sri Mulyani? Kira-kira Pak Solihin bisa memulai diskusi ini. Yang pertama ada kata-kata Sri. Sri-nya ya. Sri Lanka, Sri Mulyani. Mungkin dulunya orang tuanya juga mempunyai inspirasi yang sama itu. Yang kedua, sama-sama berbicara tentang resesi ekonomi. Jadi kan menurut yang apa yang dilansir oleh Bloomberg itu kan ada 15 negara. Sri Lanka memang Indonesia itu termasuk di posisi 14. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Ini jangan terlalu kepedean bahwa ini tidak akan mengalami hal yang sama. Kenapa Pak? Saya lihat nanti saya jelaskan tentang beberapa macam indikator. Jadi memang gini, indikator-indikator itu kan ada yang sifatnya data, ada sifatnya juga fakta, ada data dan fakta. Nah ini mungkin yang menjadi pegangan Luhut yang terlalu pede itu selalu
berpegang kepada data, tapi tidak melihat fakta di lapangan gitu. Nah, fakta di lapangan itu ternyata hampir sama saja dengan Sri Lanka gitu. Walaupun datanya seolah-olah tidak mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya ada persoalan juga dalam teknis pengambilan data gitu maksudnya. Betul. Sehingga data itu tidak relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Iya, terutama yang selama ini dipegang khususnya oleh pemerintah itu kan, ini kan sudah berkali-kali ya, Luhut itu kan ditegur, ya, termasuk masalah big data itu. Cara pengambilannya itu kan, itu yang justru istilahnya metodologinya itu tidak ilmiah lah, seperti itu. Nah ini juga termasuk data-data yang disampaikan oleh ya pihak-pihak yang mungkin berwenang itu, ya itu perlu di cross check, perlu di cross check ke lapangan. Betul nggak apa yang tersampaikan di dalam data itu sesuai fakta atau tidak gitu kan? Nggak ada waktu Pak buat kawan-kawan mereka sibuk di Menara Gading. Jadi selama ini terlalu percaya kepada data-data yang disampaikan oleh bawahannya itu. Ternyata itu kadang jauh melenceng dengan fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Ini makanya ketika Luhut termasuk Jokowi juga merasa tidak mungkin, kata siapa di lapangan kejadiannya tidak seperti itu. Ya, cabai luar biasa kenaikannya, betul sih. Saya mengangkat video di beberapa hari yang lalu itu 100.000 per kilo dari yang sebelumnya berapa katanya sekitar 40-50-an. Ternyata udah dikoreksi lagi sama sahabat-sahabat SC Channel di komentar. Apaan? Di sini udah 120.000. Saya ada yang bilang di sini sudah 150.000. Betul, udah yang 150.000. Bagaimana Pak Tarmizi melihat resesi ini kaitan dengan Sri Lanka, Sri Mulyani dan seterusnya? Baik, sahabat SZ Channel yang berbahagia, terima kasih Kang Riful, Pak Solihin. Semoga di hari yang berbahagia ini, walaupun suara saya agak beda, gitu ya. Tapi mantap Pak. Ya, insya Allah semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Persoalan yang terjadi di Sri Lanka itu memang agak mirip-mirip yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya soal namanya Ibu Sri Mulyani dan Sri Lanka gitu ya. Kesamaan lainnya sama-sama maaf gitu ya, tukang utang gitu ya. Kan yang ngelola utang itu kan Menteri Keuangan gitu ya. Menteri Keuangan yang katanya versi terbaik se-Asia gitu ya. Tapi doyan utang gitu ya. Ini ada apa? Kita ambil contoh sederhana saja gitu ya. Indonesia ini memang sudah diambang krisis. Amerika sekarang sedang krisis dan ini akan berdampak besar ke Indonesia. Yang $1 Amerika hari ini kita lihat sudah mendekati 15.000, bahkan kemarin sudah melampaui 15.000. Ini kan agak berat bagi kita ya, punya utang luar negeri dalam bentuk dolar. Dan ini akan berbahaya bagi Indonesia. Ini krisis moneter, krisis keuangan, resesi ini akan menyebabkan Indonesia apakah akan seperti Sri Lanka atau tidak. Ini besar kemungkinan kalau kita lihat banyak kesamaannya. Utang tinggi gitu ya, kemampuan bayar utang rendah gitu ya. Terus juga diikuti harga barang-barang tinggi, melambung tinggi. Ini akan menimbulkan reaksi yang luar biasa bagi masyarakat. Nah ini hampir mirip dengan Sri Lanka, hanya beda Sri Lanka langsung ngamuk, presidennya lengser. Nah di Indonesia masih terus mengelus dada gitu. Rakyatnya masih ditahan-tahan. Rakyat masih bersabar, sabar. Saya tidak tahu ini momentumnya sampai kapan rakyat ini. Seperti saya pernah sampaikan itu, kalau memang pemerintah berani menghilangkan Pertalite, ini akan jadi momentum bagi rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, ya kan? Bayangkan kalau sekarang barang-barang sudah naik, Pertalite hilang di pasaran, diganti dengan Pertamax yang selisih harganya 5.000 lebih, berarti rakyat makan jerit. Kalau Pertalite hilang diganti Pertamax, otomatis 9 bahan pokok juga akan melambung tinggi. Kalau kemarin harga bawangnya, kalau dulu zaman Pak Harto diumumkan terus oleh Menteri Penerangan ya. Harga bawang keriting sekarang udah 120.000, tidak menutup kemungkinan akan melonjak jadi 200.000. Karena apa? Akibat dari naiknya harga BBM, Pertalite hilang di pasaran. Ini saya kira pemerintah harus berhitung betul kalau ingin selamat sampai dengan 2024. Pelajaran dari Sri Lanka harus menjadi pelajaran gitu ya. Saya tidak mau mengomentari statement menteri tertentu gitu ya. Yang jelas Indonesia dalam keadaan bahaya. Kita lihat, ambil contoh saja kereta cepat Bandung-Jakarta. Itu kan kita punya utang. Yang konon kabarnya itu dari hasil pendapatan itu bisa tanpa ngitung bunga, tanpa ngitung biaya operasional dan lain sebagainya. Itu menurut Terelie gitu ya. 74 tahun baru break even point.
24 tahun itu belum ngitung biaya operasional, belum ngitung biaya karyawan dan lain sebagainya. Ini baru 74 tahun. Sementara kita Cina sudah mendapat untung. Kenapa Cina sudah mendapat untung? Materialnya dari Cina, tenaga kerjanya dari Cina, ya kan? Terus kita cuma dapat apa? Dapat untung. Cina udah untung duluan dari jual bajanya, dari jual semennya, dari segala macam yang kerangka-kerangka, yang fasilitas, yang infrastruktur untuk jalan kereta api cepat Bandung Jakarta. Mereka nggak rugi, Cina nggak rugi. Kita yang rugi, yang harus membayar ini. Sementara kalau kita lihat gitu ya, belum tentu kemanfaatan kereta cepat itu bisa menyentuh semua masyarakat. Kan masih banyak alternatif. Ya. Lebih murah, tidak mesti kereta cepat. Tinggal bangun rel ganda antara Jakarta dan Bandung, ya kan? Rel ganda. Terus perbaiki pelayanan atau penerbangan dari Bandung ke Jakarta, kan kemarin sudah ada yang turun di Halim. Ya. Itu kan tinggal dimaksimalkan, itu lebih cepat. Sekarang dari kereta cepat, misalnya dari turun di Padalarang atau turun di bukan Bandung ya, Tegaluar ya. Tegaluar itu bukan Bandung, Ranca Ekek. Iya, Pak Solihin yang dekat tinggal di Majalaya. Enak. Terus dari Tegaluar mau ke Bandung naik apa? Kan gitu. Nah, ini jadi persoalan. Oke lah, nanti akan ada kereta di sini naik KRD gitu ya. Dari Tegaluar atau dari Ranca Ekek turun di Bandung lagi, balik lagi waktu lagi. Iya. Dihitung-hitung tidak efektif, masih cepat naik travel. Nah kan, ini kemanfaatan bagi rakyat kan begitu. Dan ini kalau memang pemerintah tidak sensitif gitu ya terhadap isu yang terjadi di Sri Lanka, tidak menutup kemungkinan justru rakyat akan mulai bereaksi terhadap pemerintah gitu. Saya kan Pak Luhut sendiri bilang katanya aman, Indonesia kan cadangannya banyak ini gitu. Bagaimana dengan keyakinan yang dimunculkan oleh Pak Luhut itu, Pak Solihin? Ya, Pak Luhut pasti akan harus berbicara seperti posisinya itu. Posisinya memang seperti itu. Yang kedua, saya pikir itu banyak elit-elit itu yang tidak terjun ke bawah, tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya di dalam masyarakat. Mereka hanya tahunya laporan-laporan saja, dan laporan-laporan ini juga kadang-kadang banyak yang dimanipulasi untuk istilahnya ABS lah itu, supaya asal bapak senang seperti itu kan, banyak yang seperti itu. Ya contohnya Big Data juga kan sampai sekarang nggak mau mengungkapkan seperti itu. Nah kemudian ada perbedaan Sri Lanka dengan Indonesia. Nah, kalau Sri Lanka mungkin lebih ke faktor ekonomi, gitu. Tapi di kita ini ada yang lebih parah. Apa itu? Ya, selain ekonomi, pertama ini faktor kriminalisasi ulama. Ya, kriminalisasi ulama ini sebenarnya membuat umat Islam ini istilahnya menahan rasa kebencian bahkan antipati kepada pemerintah. Karena apa? Karena sebenarnya itu kan hanya rekayasa masalah. Contohnya penahanan Habib Rizik Syihab itu kan. Nah, ini umat Islam yang di bawahnya ini sebenarnya sedang menahan diri. Suatu saat kalau ini ada momentum yang tepat, ini bisa meledak seperti pemicunya itu. Bisa juga dari ekonomi tadi. Bisa dari ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua ini masalah juga termasuk masalah Islamophobia yang digaung-gaungkan terus ya. Yang sebenarnya di PBB sendiri sebenarnya sudah mulai dilawan, tetapi di kita ini justru sepertinya malah dikembangkan, dipelihara, diperbesar seperti itu. Ini berbahaya ini, seperti itu. Kenapa yang diserang ternyata adalah umat Islam. Kemudian masalah ini penerapan hukum yang tidak adil, ya, hukum yang lebih tajam ke atas, lebih tumpul ke atas, lebih tajam ke bawah, seperti itu. Ini juga kan menimbulkan gejolak di bawah. Belum lagi faktor-faktor yang lain ya. Ini misalkan yang saya lihat ya, bahwa apa yang disampaikan Luhut itu tidak sesuai dengan fakta. Saya mencatat ini, saya singkat saja, ada 21 poin. Gitu. 21 poin. Yang pertama ini masalah hutang yang sudah istilahnya apa ya, terbesar sepanjang sejarah. Gitu. Sudah lebih dari 70.000 triliun. Bahkan 7.000 triliun. 7.000 triliun. Kalau menurut Rizal Ramli itu untuk bayar bunganya saja itu per tahun lebih dari 400 triliun. Bunganya saya 400 triliun. Itu kalau nolnya berapa itu 400 triliun itu. Ya. Dan apa akibat daripada hutang yang besar itu larinya kemana? Pasti nanti ke pajak naik. Kemudian barang-barang juga akan dipajak. Seperti sekarang kan hampir semua sektor itu diberi pajak. Yang kedua ini yang hubungannya dengan rakyat kecil, masalah TDL.